안녕하세요. 라면쌤 타니아입니다. 여러분, 오늘은 제일 유치원 문법 adalah-라는 뜻을 가진 입니다랑 이에요에 대해서 알아볼 거예요. Sebelumnya kan kita udah pernah belajar hangul, bacim, dan ekspresi-ekspresi dasar dalam bahasa Korea. Nah, kalau teman-teman udah lihat 3 video ini waktunya teman-teman belajar tata bahasa dalam bahasa Korea. Yeay! 앞으로 저와 함께 한국어 공부를 열심히 해나가도록 해요. Nah, hari ini kita belajar dari grammar yang paling dasar dulu, yaitu adalah. Pertama-tama, aku mau kasih tahu dulu kalau susunan dalam bahasa Korea berbeda sama bahasa Indonesia. Contohnya, kalau di bahasa Indonesia, aku adalah Tania. Kalau di bahasa Korea, susunannya aku, Tania adalah. Jadi, bagian terakhir yaitu predikat dan objeknya terbalik. Selain itu, dalam bahasa Korea, kayak topik, subjek, objek, predikat, dan sebagainya selalu ditandain sama yang namanya partikel. Yang pertama kita mau pelajarin adalah partikel penanda topik kalimat, yaitu 는 atau en. Apa bedanya? Kata benda yang berakhiran vokal atau nggak punya bacim ditambahkan nen. Tapi kalau kata benda yang berakhiran konsonan atau punya bacim ditambahkan en. Emangnya topik kalimat itu yang kayak gimana? Contohnya di kalimat yang tadi, aku adalah Tania. Nah, yang topik yang dibicarakan dalam kalimat ini adalah aku. Berarti kita harus memaksakan aku ini ke partikel en atau nen. Aku bahasa Koreanya jo. Jo. Jo berakhiran vokal. Berarti kita tambahin yang nen. Jadi sama dengan jonen. Jonen. Kalau kita ganti topiknya jadi orang itu. Orang itu adalah Tania. Orang itu bahasa Koreanya gesaram. Gesaram berakhiran konsonan. M. Gesaram. Berarti kita tambahkan yang en. Jadinya sama dengan gesaram은. Gesaram은. Contoh lainnya, kalau kita mau bilang ini. Ininya maksudnya menuju ke benda ya. Ini bahasa Koreanya igot. Igot. Igot berakhiran konsonan. Berarti kita tambahkan dengan 은. Jadinya igot은. Igot은. Jadi kalau berakhiran vokal tinggal ditambahin 는. Kalau berakhiran konsonan tinggal ditambahkan 은. Sekarang kita lanjut ke adalah. Adalah dalam bahasa Koreanya yang sopan yeyo atau iyeyo. Lagi-lagi ada 2 versi. Kata benda yang berakhiran vokal ditambahin dengan yeyo. Yeyo. Sedangkan kata benda yang berakhiran konsonan ditambahkan iyeyo. Iyeyo. Misalnya di kalimat tadi, aku adalah Tania. Berarti kita pasangan Tania dengan yeyo atau iyeyo. Tania berakhiran vokal, berarti kita pasangkan dengan yeyo. Tania yeyo. Tania yeyo. Atau kalau kita ganti dengan aku adalah ramyeonsem. Ramyeonsem berakhiran dengan konsonan M. Berarti kita tambahkan dengan iyeyo. Sama dengan ramyeonsem yeyo. Ramyeonsem yeyo. Contoh lain lagi, aku adalah pelajar. Pelajar bahasa Koreanya 학생. 학생 berakhiran konsonan, berarti ditambahkan iyeyo. Jadinya 학생이에요. 학생이에요. Contoh lain, misalnya aku adalah orang Indonesia. Orang Indonesia bahasa Koreanya Indonesia saram. Nah, Indonesia saram itu berakhiran konsonan M. Berarti kita tambahkan iyeyo. Indonesia saram이에요. Sekarang kita ambil contoh benda. Ini adalah kacamata. Kacamata bahasa Koreanya 안경. 안경 berakhiran konsonan, berarti kita tambahkan iyeyo. Jadinya 안경이에요. 안경이에요. Atau topi. Topi. Topi bahasa Koreanya moja. Moja. Moja berakhiran dengan vokal, berarti kita tambahkan yeyo. Yeyo.
모자예요. 모자예요. Lalu cincin. cincin은 bahasa Koreanya 반지. 반지도 받침이 없죠? 그러면 예요를 붙이시면 돼요. 반지예요. 반지예요. 완전 간단하죠? Sekarang kita gabung dengan grammar penanda topik tadi. Contohnya, aku adalah Tania. aku, 저는 adalah Tania, Tania예요. 저는 Tania예요. Orang itu adalah pelajar. orang itu, 그 사람은 adalah pelajar, 학생이에요. jadi, 그 사람은 학생이에요. ini adalah kacamata. ini 이것은. ini bahasa Korea 이것. jadi 이것은 sama adalah kacamata. 안경이에요. jadinya 이것은 안경이에요. contoh terakhir, aku adalah orang Indonesia. aku, 저는 adalah orang Indonesia. Indonesia 사람이에요. jadi, 저는 Indonesia 사람이에요. Nah, kalau yeyo atau iyeyo tadi adalah bentuk sopan, ada juga bentuk lain yang artinya sama-sama adalah, tapi lebih sopan dan lebih formal, yaitu 입니다. Rumus 입니다 malah lebih gampang lagi. Jadi tinggal kata benda ditempelkan dengan 입니다. Jadi teman-teman nggak usah mikirin lagi itu kata bendanya berakhiran vokal atau berakhiran konsonan. Tinggal ditempelin aja dengan 입니다. Contohnya, aku adalah Tania. Adalah Tania berarti Tania ditempelin dengan 입니다. Jadi Tania입니다. Tania입니다. Lalu orang itu adalah pelajar. Pelajar bahasa Koreanya 학생. berarti tinggal ditempelkan dengan 입니다. 학생입니다. 학생입니다. Atau ini adalah kacamata. Kacamata 안경. berarti 안경입니다. 안경입니다. Kalau dilengkapin dengan topik kalimat, jadinya 저는 타니아입니다. 그 사람은 학생입니다. 이것은 안경입니다. Selesai. Gampang banget kan? Kalau kamu masih punya pertanyaan atau masih bingung, tulis di kolom komentar ya. Sekarang waktunya 연습. Coba tulis kalimat-kalimat berikut ini dalam bahasa Korea di kolom komentar. Kalau begitu, sampai ketemu di pelajaran berikutnya. 다음에 또 봐요. 안녕. Kalau mau lihat pelajaran-pelajaran bahasa Korea lainnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu yang mau belajar bahasa Korea juga. Annyeong!